Oke, baik. Jadi materi ini sebenarnya saya berikan di pertemuan kedua, namun ini perlu saya sampaikan di pertemuan ini. Jadi silakan nanti di pertemuan kedua, silakan Anda masuk saja ke Sunan dan melakukan pengisian daftar hadir. Karena ini saya sampaikan di pertemuan ini. Oke, sesuai yang saya informasikan di pertemuan kemarin di praktikum bahwa untuk pengertian teori sistem informasi terdistribusi itu seperti apa secara teori, itu akan saya sampaikan di teori. Ini pengantar sistem informasi terdistribusi. Harapannya ketika Anda mengikuti mata kuliah teori ini mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem terdistribusi, kemudian mengapa diperlukan sistem terdistribusi. Harusnya yang kedua ini Anda sudah tahu jawabannya. Karena di praktikum kemarin saya sudah cukup detail membuat oret-oretan, membuat gambaran di praktikumnya. Nah, sebenarnya harusnya Anda sudah punya gambaran, sudah bisa menjawab. Oh, sistem terdistribusi itu seperti itu toh, harusnya seperti itu. Kemudian mengetahui model-model yang ada dalam sistem terdistribusi, mengetahui kebutuhan dasar pembangunan sistem terdistribusi. Nah, apa saja yang diperlukan untuk membangun sistem terdistribusi, untuk mengembangkan sistem terdistribusi? Apa saja? Apakah saya hanya membutuhkan semacam aplikasi saja atau gimana? Ternyata tidak. Nah, nanti kita pelajari di sini. Ternyata masih butuh hardware yang cukup kompleks. Nah, kemudian yang terakhir nanti saya berikan contoh penerapan sistem terdistribusi yang ada di sekitar kita. Nah, nanti kita diskusi bersama. Kalau ada yang ditanyakan, silakan saja langsung bertanya. Tidak harus menunggu penjelasan saya berakhir. Tapi ketika saya menjelaskan, ada yang merasa mengganjal, perlu ditanyakan saja. Masalah kita diskusi bersama. Harapannya dari diskusi kita, kemudian timbullah pencerahan-pencerahan baru yang bisa mencerahkan kita semua. Tidak hanya Anda, saya juga butuh pencerahan, intinya gitu. Oke, secara garis besar ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Kemudian apa sih sistem terdistribusi? Nah, ini sebenarnya referensi ini atau orang luar itu sudah lama membahas tentang sistem terdistribusi. Mulai dari George Caloris, Andre Tannenbaum, nah itu buku-buku seperti ini yang berbahasa Inggris sudah ada dan sudah lama orang-orang luar membahas tentang distribute system atau sistem terdistribusi. Intinya itu. Nanti bisa kalau butuh referensinya ya tentu berbahasa Inggris memang. Tapi sangat lengkap, sangat kompleks sekali ya. Kalau pengen membahas sampai dalam secara teoritis secara teoritis bukunya tebal sekali dan berupa e-book, maksudnya nggak cetak, e-book bisa Anda pelajari. Kemudian yang berupa sebagai PowerPoint yang untuk perkuliahan juga ada, tapi semuanya full berbahasa Inggris dengan gambar-gambar ilustrasi yang seharusnya bisa dipahami dan menarik. Nah, intinya itu. Jadi ada penulisnya George Caloris dan Andre Tannenbaum. Kemudian nanti di referensi di akhir nama bukunya itu apa, nah nanti bisa di searching sendiri lewat Google. Nah, insya Allah itu gratis atau free. Oke. Kemudian dari George Caloris itu saya buat kalimat yang agar mudah Anda pahami. Ya. Dari definisi-definisi dari tadi itu, saya buatlah kalimat bahwa sistem terdistribusi itu terdiri dari sekumpulan komputer. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah sekumpulan komputer. Yang namanya sekumpulan itu berarti lebih dari satu. Nah, persepsi saya gitu. Semoga saja Anda juga sepakat yang namanya sekumpulan itu yang namanya kumpulan komputer, berarti komputernya tidak hanya satu ya, intinya itu. Sekumpulan komputer yang pertama itu yang mandiri yang terhubung dalam jaringan komputer. Jadi garis bawahnya adalah sekumpulan komputer terhubung melalui jaringan komputer. Nah, seharusnya di jaringan komputer ini Anda sudah belajar di mata kuliah tersendiri, entah itu 1 semester atau 2 semester,
Intinya ada mata kuliah sendiri namanya jaringan komputer. Jadi sekumpulan komputer yang terhubung ke dalam jaringan komputer dan dilengkapi dengan software sistem terdistribusi. Jadi secara garis besar untuk membangun sistem terdistribusi ada 3 komponen itu yang saling terkait, yang satu kesatuan tidak boleh dilepaskan atau ditinggalkan. Harus ada sekumpulan komputer, terhubung jaringan komputer, dan dilengkapi dengan sistem terdistribusi, aplikasi terdistribusi, atau software sistem terdistribusi. Intinya itu terkait definisinya. Atau bisa juga disebut suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data. Nah, intinya kembali lagi mendistribusi data, mendistribusikan data. Kemarin di praktikum secara detail sudah saya buat oret-oretannya dan saya juga sudah menyampaikan bahwa data adalah harta yang paling berharga bagi seorang IT. Kalau bisa dipahami, seperti itu kurang lebih gambarannya. Sebenarnya tidak hanya bagi seorang IT sih, bagi individu kita data juga sangat penting. Ya, saat ini data sangat penting. Ketika data saldo Anda hilang, nah Anda juga bingung kan? Nah, kalau mungkin dulu uang saya hilang, katanya diambil tuyul. Nah, sekarang kalau data saldo di bank Anda hilang, repot juga, Anda juga bingung. Nah, intinya kembali ke situ bahwa data itu penting. Kemudian kita coba membahas tentang perusahaan, komponen utama di sebuah perusahaan. Ya, namanya perusahaan sebenarnya ini ya hampir di semua elemen di sekitar kita, tidak hanya di perusahaan, tapi ini lebih spesifik untuk perusahaan ya, kaitannya dengan sistem terdistribusi. Jadi di perusahaan itu ada 4 komponen utama. Nanti kira-kira Anda mau fokus, mau lebih secara mendalam, mendetail, mempelajari yang bagian mana. Nah, nanti silakan diperhatikan, nanti kita bisa diskusi. Yang pertama, SCMS. SCMS itu Supply Chain Management System. Nah, Supply Chain Management System. Nah, supply chain. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan anak-anak industri, teknik industri ya, maksud saya. Anak keilmuan teknik industri. Nah, tapi tidak terlepas di sana, maksud saya anak-anak IT itu bisa masuk di segala macam bidang. Nah, maksudnya itu. Nah, jadi kalau Anda bertanya supply chain itu apa ya? Ini anak-anak industri, keilmuannya anak industri ini supply chain management system atau rantai pasok. Merupakan sistem yang menjamin kelancaran manajemen dan rantai pasokan sehingga proses produksi dan distribusi menjadi lebih efektif. Nah, jadi dalam suatu perusahaan itu sekarang berkembang namanya supply chain management system. Di sana ada sistem yang intinya menjamin bagaimana antara produksi dan pasokan bahan baku itu stabil. Kemudian selain itu juga membahas sampai ke nanti penjualannya bagaimana. Jadi rantai pasok itu mulai dari bahan yang diperlukan apa, kemudian diproduksi, kemudian dijual. Nah, itu secara contoh mudahnya seperti itu. Nah, di sana itu saling terkait. Kira-kira saya mau membuat baju. Nah, ini butuh bahan-bahannya kain, benang dan lain-lain sebagainya. Nah, kira-kira ketika ada order baju sekian ya, dari customer ada order baju sekian, kemudian jangka waktu pengerjaan sekian, apakah bahan yang saya butuhkan ini tersedia? Nah, itu hal-hal seperti itu sekarang harus dikemas dalam sebuah sistem terkomputerisasi, kemudian terdistribusi dengan baik, jadi kelihatan semuanya. Jangan sampai nanti itu ada permasalahan, saya menerima order sekian, tapi bahan pasokan untuk produksinya ini terkendala. Atau sebaliknya, bahan pasokannya bagus, tapi di dalam produksinya
entah itu ada kendala di alatnya dan lain sebagainya. Nah, ini tidak segampang apa yang kita ceritakan, tapi di sini cukup kompleks dan cukup mendetail. Oleh karena itu, ini pekerjaan anak-anak industri, kemudian dikombinasikan dengan IT. Nah, kalau kamu punya pacar di teknik industri atau punya kenalan di teknik industri, kalau kamu cerita-cerita, mereka juga belajar Java. Ya, sama saja. Mereka juga belajar Java ternyata. Nah, untuk seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan supply chain management system, dan ini sangat penting sekali bagi perusahaan, ya, karena yang bergerak di bidang produksi. Kemudian ini CRMS, Customer Relationship Management System, ya. Customer Relationship Management System merupakan sistem yang menjamin kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan dapat terus terjalin dengan baik. Ini customer service lah intinya, ya. Di dalam sebuah perusahaan juga membutuhkan namanya customer service. Kalau dulu Anda komplain ke dalam sebuah perusahaan, ke suatu produk atau layanan dari suatu perusahaan, kok mengalami kendala, mengalami masalah, Anda telepon lewat CS-nya di call center sekian. Mungkin call center tersebut sampai detik ini masih ada, ya, maksudnya mekanisme telepon call center sampai detik ini mungkin masih digunakan. Namun sekarang saya melihat lebih praktis lagi, para perusahaan itu memiliki media sosial. Di sana dia juga menaruh beberapa CS, kemudian yang perkembangan yang terbaru lagi, nah, dia menerapkan sistem NLP, ya, Natural Language Processing. Untuk apa? Untuk menjawab chattingan Anda. Kalau mungkin pakai media sosial masih manual, manusia yang balas. Ketika Anda marah-marah, tidak puas dengan layanan suatu perusahaan, Anda marah-marah, produknya kurang bagus, atau Anda komplain, nah itu kalau lewat media sosial, lewat call center, itu manusia yang menjawab. Tapi sekarang berkembang, banyak layanan yang sudah menerapkan semacam teori NLP tadi, ya, teks. Ketika Anda tanya, yang balas itu bukan manusia, tapi itu sistem. Secara otomatis sistem akan membalas pertanyaan Anda bagaimana. Mungkin detik ini belum sempurna sistem itu, masih banyak yang perlu dikembangkan, dan itu penelitian juga yang sangat menarik, ya, menarik sekali penelitiannya. Dan ini saya juga ke sana ranahnya penelitian saya. Jadi teks intinya datanya, nah itu juga cukup sangat membantu di bidang ini, CRMS, Customer Relationship Management System. Nah ini untuk menangani itu perusahaan juga butuh. Karena apa? Karena ketika customer kecewa, customer butuh komplain, itu harus segera ditangani dengan baik. Jadi harus ada komunikasi antara perusahaan dengan customer, dengan pelanggan. Kira-kira customer ini pengennya bagaimana? Terus produk yang sudah dibeli ini apa, yang kekurangannya apa? Ada cacatnya bagaimana? Mungkin dari warna atau gini. Nah, itu menjadi masukan untuk perusahaan. Dan itu sekali lagi juga data yang berharga bagi perusahaan. Oh, dari pelanggan saya komplain, ternyata roti ini kurang ini. Nah, itu contohnya. Nah, ini di perusahaan ada namanya Customer Relationship Management System. Ini CRMS. Kemudian selanjutnya adalah Enterprise System. Nah, ini Enterprise System. Mungkin ada yang tertarik di sini. Merupakan sistem yang akan menjamin kualitas data dan meningkatkan kecepatan penyusunan laporan-laporan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, di perusahaan itu juga butuh namanya Enterprise System. Enterprise System ini yang lebih spesifik, ya, lebih spesifik ke IT. Kalau tadi CRMS masih mungkin mengandalkan manusia, masih bisa CS dan lain sebagainya. Tapi dari apa yang kita bahas tadi, mulai supply chain, CRMS, Enterprise, ini yang dibahas itu adalah data. Bagaimana data ini diolah, bagaimana data ini dari sini ke sini ke sini. Kemudian bagaimana data dari pelanggan,
Keluhan dari pelanggan itu kan data. Ya, teks itu juga data. Ketika ada pelanggan ngetik bla 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 kalimat bla 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 bla. Nah, bagaimana bisa dipahami oleh perusahaan? Bagaimana kalau yang mengeluh itu ribuan pelanggan? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara melayaninya? Padahal pelanggan itu pengen seketika sedetik dia chat langsung dibales. Dia tanya langsung ada penjelasan. Itu pelanggan. Nah, itu perusahaan sangat kompleks memikirkan problem-problem itu bisa teratasi dengan baik. Dan yang ini enterprise ini lebih spesifik. Kalau Anda masuk ke sini, Anda membuat sebuah sistem dari masing-masing tadi digabungkan. Nah, ini bagaimana pimpinan perusahaan ini ketika saya pengen lihat laporan data penjualan, saya pengen lihat laporan data dari CS ini bagaimana. Nah, ini istilahnya menyatukan itu tadi ya, data-data yang dari sana bagaimana bisa diolah seketika pimpinan pengen mengetahui bagaimana perkembangan perusahaannya. Kemudian setelah tahu dari data itu, dia bisa mengambil sebuah kebijakan, dia bisa mengambil sebuah keputusan yang tentunya keputusan itu berdasarkan data. Nah, oleh karena itu, data nggak boleh salah. Jangan sampai salah. Sama, contoh paling mudahnya, Presiden membuat keputusan ini diperpanjang sampai sekian minggu. Dia membuat itu melihat tren, melihat data sebelum-sebelumnya. Nah, data itu bagaimana? Kemudian orang-orang terdekatnya bagaimana menyampaikan data itu secara akurat. Kalau datanya salah, kebijakan yang diambil tentu akan salah. Jadi pada dasarnya semua pemegang kebijakan, semua pemegang pimpinan, baik itu di perusahaan maupun di lembaga-lembaga pelayanan jasa, semuanya melihat data. Nah, intinya itu. Nah, termasuk ini enterprise system ini ya dia itu menjamin kualitas data, kemudian meningkatkan kecepatan penyusunan laporan-laporan itu. Nah, ini kaitannya dengan sistem terdistribusi tadi. Harus ada seperti ini di perusahaan. Kemudian yang terakhir, knowledge management system. Knowledge ini apa ya? Lebih ke pengetahuan. Sistem yang mendukung pencatatan, pengolahan, dan penyimpanan dan penyebaran pengetahuan yang dimiliki sumber daya perusahaan. Nah, ini yang namanya knowledge. Nah, knowledge ini ya pengetahuan dari mulai pencatatan, pengolahan, penyimpanan, nah, dan bahkan knowledge base, knowledge atau pengetahuan manusia, human knowledge, nah itu juga dibutuhkan untuk sebuah perusahaan. Jadi 4 komponen ini memang perlu di dalam sebuah perusahaan, dan 4 komponen ini bisa dibangun menggunakan sistem terdistribusi. Kalau toh Anda ingin fokus di salah satunya juga boleh. Tapi agar perusahaan itu lengkap, ketika Anda punya perusahaan, Anda ingin mengembangkan, tentu Anda harus mempertimbangkan keempat ini. Harus dipakai semuanya, dipakai semua juga bagus. Kalau saya hanya kemampuan finansial untuk mengatasi ini baru ini, ya silahkan, nggak masalah. Anda yang punya perusahaan kok, ya. Intinya itu. Tapi secara teoritis ada 4 komponen itu yang perlu diterapkan di dalam sebuah perusahaan dan bisa mendukung dengan sistem terdistribusi. Intinya itu. Kemudian tujuan dibangun sistem terdistribusi. Yang pertama ada namanya resource sharing. Sharing sumber daya. Resource sharing ya. Intinya berbagi sumber daya. Tujuan dari sistem terdistribusi itu ya berbagi. Sumber daya itu apa? Sumber dayanya ya data. Kembali lagi data. Sumber dayanya data. Ya, intinya itu. Di situ misalnya sharing file, pemrosesan informasi pada database distribusi. Bahkan printing dari jarak jauh, ini juga resource sharing. Nah, sumber daya saya punya print 1 nih, kita pakai bareng-bareng ya. Nah, itu salah satu contohnya, contoh sederhananya seperti itu. Ya, dalam sebuah kantor, katakanlah gitu. Kalau masing-masing meja pegawainya dikasih print, mungkin terlalu boros. Nah, kalau 1 print saja, nggak bisa nih dipakai untuk 10 pegawai. Nanti
repot antrinya, nunggunya, ngeprintnya. Nah, tambah nih 2. Nah, antri yang dimaksud di situ bukan antri colok flash disk terus masuk ke komputer yang ada printnya, bukan. Tapi maksudnya resource sharing ya bisa sharing itu driver di printer itu, bisa sharing printer itu dipakai dari komputer lain. Nah, contohnya seperti itu. Ini secara sederhana tujuan dari sistem terdistribusi yang pertama resource sharing. Kalau pengen kompleks ya sampai ke gambaran yang di praktikum yang sudah saya oret-oret itu. Kemudian computation speed up. Computation speed up ini komputasi, kecepatan komputasi ya. Kecepatan komputasi ini manajemen pengelolaan data di suatu perusahaan dapat dipecahkan menjadi sebelah bagian-bagian kecil setelah dijalankan secara bersama-sama pada tempat yang berbeda. Nah, ini dalam sistem terdistribusi dibangun tujuannya ya ini untuk kecepatan komputasi. Kecepatan komputasi yaitu menyajikan data, mengolah data secara cepat. Nah, tujuannya spesifik lebih ke sana. Kemudian reliability, ya, kehandalan. Jika ada satu atau beberapa sheet dalam sistem terdistribusi mengalami kegagalan, nah, maka yang lain harus bisa membackup, harus bisa dioperasikan secara otomatis, harus berjalan. Bagaimana sistem itu tetap bisa berjalan meskipun ada kegagalan. Nah, intinya kan gitu. Ada kegagalan di salah satu komputer, maka komputer lain siap membackup, intinya gitu. Kalau contoh kemarin ketika Anda bermain Instagram baru down saja, orang senegara atau sedunia rame trending lah itu. Wah, ini lagi down YouTube-nya, ini lagi down Instagram-nya. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak boleh setiap hari kejadian seperti itu, ya kan? Kalau itu setiap hari kejadian seperti itu, mungkin customer atau pelanggan atau pengguna ya atau user itu akan beralih ke layanan yang lain. Nah, bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu para pemilik atau perusahaan-perusahaan tersebut itu menjamin bagaimana sistemnya itu handal meskipun dipakai jutaan manusia di bumi ini, ya itu tetap masih bisa digunakan. Meskipun tiap detik ada giga-giga bahkan berapa tera kita nggak tahu ya untuk mengupload video ke YouTube, tapi mereka tetap oke-oke saja. Nah, intinya itu semuanya sudah dipertimbangkan dan itu semua dia menerapkan sistem terdistribusi. Kemudian communication, nah ini komunikasi. Nah, sistem terdistribusi dibangun tujuannya juga bisa untuk komunikasi. Nah, komunikasi antar komputer namanya juga komunikasi ya. Mengkomunikasikan data bisa, komunikasi antar manusia kita seperti ini juga komunikasi. Kita juga menggunakan sistem terdistribusi saat ini. Saya duduk di sini, Anda di rumah, mungkin ada yang di jalan sambil mengendarai kendaraan, atau mungkin lagi di pasar atau di tempat perbelanjaan atau dimanapun Anda berada, nah kita bisa bertatap muka. Nah, ini salah satu manfaat dia penerapan dari teori sistem terdistribusi yang sudah diterapkan. Kemudian, nah ini manfaat membangun sistem terdistribusi. Ini kurang lebih harusnya Anda sudah paham ya. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Dari gambaran yang saya ceritakan, Anda harusnya sudah memahami dan Anda bahkan sudah memanfaatkan sistem terdistribusi di kehidupan Anda sehari-hari. Intinya itu. Kemudian ini yang perlu diketahui juga, infrastruktur apa yang diperlukan ketika saya mau membangun sistem terdistribusi. Nah, itu pasti tadi ya, jaringan komputer, perangkat keras, ya komputernya tadi. Kemudian perangkat lunak, jangan lupa perangkat lunak. Nah, kalau jaringan komputer semua sudah ada di pasaran, kita tinggal beli. Artinya alat-alatnya sudah ada, maksud saya gitu. Tinggal Anda beli, merangkai. Kemudian perangkat keras juga sudah ada. Tinggal Tinggal perangkat lunak. Orang yang mendevelop perangkat lunak, ya, contohnya ini yang pengembang Zoom dan lain sebagainya, itu dia fokus mendevelop perangkat lunak, tapi dia mempelajari teorinya bagaimana perangkat lunak yang saya buat ini bisa terhubung ke sana ke sini. Padahal kan Anda membeli smartphone atau laptop, perusahaan ini hanya membangun perangkat lunaknya saja,
Anda sendiri yang membeli. Padahal perangkat lunak ini nggak bisa digunakan kalau Anda nggak punya laptop, ya kan? Zoom juga nggak bisa digunakan atau nggak berfungsi kalau itu hanya diinstal di komputer Anda dan Anda tidak terhubung ke orang lain. Nah, intinya kan itu. Kemudian jaringan, Anda punya smartphone, Anda install Zoom, tapi Anda nggak punya paket data, nggak punya koneksi internet, ya percuma. Nah, intinya perusahaan kan tidak memikirkan bagaimana nanti orang ini beli paket data, beli HP, tapi dia fokus di pengembangan perangkat lunaknya, bagaimana perangkat lunak saya ini bisa dipakai oleh mereka dan tidak ada kendala. Itu mindset yang harus dibangun atau yang harus Anda bangun. Intinya itu yang perlu Anda pahami untuk membangun sistem terdistribusi. Anda fokusnya di mana? Silakan. Kemudian contoh penerapan sistem terdistribusi di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata. Yang pertama di situ ada finance and commerce, itu perbankan, perbankan, finance and commerce ini untuk pemasaran, ya, e-commerce mulai apa di situ yang di Indonesia, Shopee, Tokopedia, ya, marketplace, ya itu, ya semuanya sudah menerapkan sistem terdistribusi. Kemudian information society, ya, web informasi sosial, ya itu mulai dari search engine, ya, Wikipedia, Facebook, ya, itu sudah juga menerapkan sistem distribusi. Ya, ternyata sudah lama ya Pak? Iya lama, sudah dipelajari lama ini. Ya konsepnya seperti yang saya gambarkan kemarin, harusnya Anda sudah punya bayangan. Pasti perusahaan-perusahaan itu menggunakan konsep seperti itu. Kita aja tidak tahu mereka servernya ada berapa, di mana. Kalau nggak mungkin servernya hanya berapa, mungkin servernya bisa hektar-hektaran ya. Kalau itu ditaruh di semacam lahan pertanahan, mungkin membutuhkan tanah sekian hektar untuk menampung berapa juta giga atau berapa juta tera itu video-video, data-data Anda, ya. Kemudian kreatif industri, ya, Spotify, YouTube, ya, YouTube, nah, kemudian online game, nah itu sudah mengembangkan sistem terdistribusi. Maksudnya yang dipakai mereka adalah konsep dari sistem terdistribusi. Teorinya itu. Kemudian healthcare, ya, informasi kesehatan, healthcare. Nah ini online pasien record. Nah ini monitoring pasien. Nah ini baru mulai tumbuh, baru mulai berkembang, ya. Mulai Halodoc dan lain sebagainya, itu aplikasi-aplikasi kesehatan itu sudah mulai berkembang. Mungkin di daerah kita, ya, daerah-daerah Anda atau daerah kita belum begitu familiar, tapi kalau di luar negeri sana atau di kota-kota besar mungkin sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi kesehatan terkait informasi-informasi kesehatan. Kita bisa konsultasi dengan dokter mungkin 24 jam dan lain sebagainya. Nah, itu sangat membantu ketika mungkin tiba-tiba perut saya kembung. Nah, itu kalau orang desa, mas nggak perlu konsultasi, cukup minum ramuan alami sembuh. Nah, itu beda lagi persepsinya. Kalau orang kota mungkin sakit apa sebelum dia nanti ke dokter, ke tempatnya dokter, mungkin bisa konsultasi, diselesaikan lewat konsultasi. Nah, itu bisa. Nah, itu sudah ada health information, itu informasi terkait kesehatan sudah ada. Kemudian mungkin nanti perkembangannya yang bales tidak lagi dokternya, yang bales sudah mesin, ya, mesin yang otomatis membalas chattingan Anda. Mungkin saat ini baru masih dokternya yang balas. Anda punya keluhan apa, disampaikan, dokter membalas. Oh Pak, itu nanti kalau yang balas mesin bagaimana akurasinya? Nah, itu kan sudah ada teori keilmuannya. Itu kan nanti dikembangkan bagaimana, karena itu kaitannya dengan nyawa manusia, tetap masih butuh tenaga dokter ketika diperlukan rujukan ke rumah sakit dan sebagainya, itu diperlukan. Tapi kalau hanya yang ringan-ringan, nah itu mungkin sistem tetap masih bisa menangani. Kemudian monitoring pasien, kemudian rekod pasien, nah itu sudah berkembang. Kalau untuk monitoring pasien, alat-alatnya juga sudah berkembang, perkembangan IT juga sudah banyak di sana.
Kemudian education, nah, e-learning, ya, e-learning itu juga sama seperti yang Anda gunakan. LMS itu Learning Management System, ya, mulai Sunan dan lain sebagainya. Kalau Anda sebenarnya aktif dan setiap hari mencari-cari informasi, sebenarnya orang luar itu menyediakan banyak sekali semacam apa ya, semacam pelatihan, semacam apa, itu free, ada free, nanti ada sertifikatnya. Kemudian ya itu kendalanya memang bahasa Inggris. Kalau Anda ada kendala atau keterbatasan di bahasa Inggris, nah mungkin dari sana ikut terus belajar pelatihan, nah nanti mungkin bisa untuk meningkatkan bahasa Inggris Anda atau skill Anda, itu bisa. Jadi banyak sekali kalau Anda coba searching-searching itu, LMS-LMS dari luar negeri menyediakan pelatihan-pelatihan free, dan nanti ada semacam evaluasinya yang bisa lulus evaluasi dapat sertifikat. Nah itu kan menambah di luar perkuliahan, ya. Jadi Anda tidak hanya terpaku di bangku perkuliahan, tapi di luar sana Anda ikut-ikut itu. Selain itu juga kementerian-kementerian juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan, ya. Saya bahkan mengikuti apa itu, jadi pelatihan mulai dari programmer macam-macam itu bagus sekali, dan itu free ada, berbayar juga ada, free ada. Bedanya apa ya? Nggak ada bedanya, memang dia lagi ya, katakanlah dari kementerian resmi dari negara ya, kebanyakan free. Kalau berbayar biasanya dari pihak swasta. Intinya itu. Kemudian transport and logistik, nah ini untuk transportasi dan logistik, ini juga sudah diterapkan di sistem terdistribusi, ya, mulai Google Maps, Google Earth, Map Service, nah, GPS, nah ini sudah menggunakan teori sistem terdistribusi. Kemudian sains, keilmuan, nah ini juga sudah menggunakan sistem terdistribusi. Dan environmental management, nah ini manajemen lingkungan, sensor teknologi untuk monitoring gempa bumi, banjir, ya, tsunami. Nah, ini dikembangkan. Terus dikembangkan, yang namanya dikembangkan ya tidak ada selesainya, sampai kapan? Ya sampai gimana ya, terus menerus sampai manusia di bumi ini masih ada, dia coba terus mengembangkan ini semua, ya. Ya, tinggal kita ada di generasi saat ini, kita mau menjadi penonton, kita mau menjadi pemakai saja, atau kita mau menjadi pelaku yang ikut mengembangkan ini, atau kita hanya penikmat. Kita nikmati sajalah, biar orang-orang lain yang mengembangkan, ya silahkan. Anda jadi pengusaha, kemudian Anda manggil orang-orang itu, Anda butuh pengembangan di sini, ya silahkan. Ya, intinya itu. Ini contoh terkait penerapan sistem terdistribusi. Nah, ini kurang lebih secara gambarannya, ya, terkait sistem terdistribusi internet, ya seperti ini, Anda sudah paham. Mobile system, ya, secara mobile, kemudian web server, web browser. Nah, ini semua juga menerapkan sistem terdistribusi. Cloud computing ini yang tren saat ini, yang insya Allah ke depan itu terus ada trennya. Kalau Anda ingin lihat tren teknologi 5 tahun ke depan, nah Anda cari jurnalnya saja, itu ada di jurnal. Kira-kira teknologi yang akan tren 5 tahun ke depan itu apa saja? Nah, itu ada. Ya memang berbahasa Inggris. Nah, itu silakan dibaca-baca. Kalau ingin tahu tren ke depan itu bagaimana, kemudian saya harus belajar apa, nah silakan. Ya, silakan. Oke, secara rangkuman tadi yang sudah saya sampaikan terkait sistem terdistribusi, saya sudah membahas tentang komponen-komponen utama yang mendukung sebuah perusahaan, ya, untuk menerapkan teknologi informasi, menerapkan sistem terdistribusi, kemudian nilai tambah dengan dibangunnya sistem terdistribusi, kemudian infrastruktur apa yang diperlukan untuk membangun sistem terdistribusi, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini referensinya, kalau mungkin nanti ingin dicari, ya, G. Caloris, ya, distribute system, concept and design, ya, silahkan nanti itu di searching. Nah, itu apa, berbahasa Inggris, santriwan berbahasa Inggris. Kalau Evi Purbanintias ini juga ini berbahasa Indonesia. Kalau ini nggak ada e-booknya, ini buku. Oke, saya rasa itu
penjelasan saya. Kalau kita mau diskusi atau ada yang ditanyakan, silakan.